mencoba menemukan solusi terbaik yang akan diambil dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Gitu. Berarti langkah-langkah yang pertama tadi memanggil memanggil kedua belah pihak, kemudian apa namanya yang selanjutnya yaitu menemukan solusi terbaik kalau bisa itu tidak merugikan kedua belah pihak. Baik Pak, lantas hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi begini Bu, saya mencoba melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah, dengan prinsip kekeluargaan, karena apa? Agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi di antara kedua belah pihak. Gitu. Memberikan bimbingan secara komprehensif. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ini selama saya menjadi kepala sekolah, itu tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Berarti butuh dukungan dari seluruh warga sekolah itu perlu. Kemudian apakah Pak Yanto mempunyai jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ataukah langsung menyelesaikan saat itu juga? Sebagai kepala sekolah menurut saya langkah yang tepat adalah menyelesaikan masalah secara langsung saat itu juga. Hal itu karena apa? Mencegah supaya masalah itu tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Berarti intinya kalau ada masalah langsung selesaikan saat itu juga jadi tidak menunda. Nah, baiklah Pak. Terus adakah seseorang atau pihak-pihak yang selama ini membantu Pak Yanto mempermudah Pak Yanto dalam proses pengambilan keputusan? Biasanya begini, di sini saya melibatkan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Terutama adalah Dewan Guru yang saya minta untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik. Juga untuk kadang sampai pengawas komite sekolah itu tergantung pada karakter permasalahan apa yang terjadi di sini. Tergantung karakternya. Jadi nanti dengan melibatkan pihak pun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, dari semua hal yang telah Pak Yanto sampaikan tadi, adakah pelajaran yang dapat Pak Yanto petik dari pengalaman yang dengan lakukan dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebagai seorang pemimpin di sekolah, dalam setiap pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta pembiasaan diri yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Selain itu, komunikasi yang baik dari setiap elemen yang ada di sekolah itu sangat menentukan cepat lambatnya dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Berarti sebagai pemimpin sekolah saat mengambil keputusan ataupun kita harus melakukan kesepakatan bersama, musyawarah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Alfanur, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Kembang, Kabupaten Jepara. Pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Wardoyo. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah sedang ada tugas, jadi akan diwakili oleh rekan saya yang senior, yaitu Bapak Wardoyo, SPD. Selamat siang Pak Wardoyo. Selamat siang. Terima kasih Pak Wardoyo atas waktunya. Begini Pak, pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yang mana pada modul 3.1 materinya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada tugas ini CGP diminta untuk melakukan wawancara dengan minimal 2 kepala sekolah, yang salah satunya adalah kepala sekolah di sekolah sendiri. Karena Ibu Kepala Sekolah sedang berhalangan, jadi terima kasih Pak Wardoyo telah mewakili. Langsung saja ya Pak, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan kabar Pak Wardoyo dulu. Pak Wardoyo, apa kabar siang hari ini? Baik. Baik ya Pak ya. Oke, pertanyaan pertama Pak yang akan saya sampaikan adalah, selama ini bagaimana cara Pak Wardoyo dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Untuk selama ini yang saya lakukan melalui pendekatan pribadi. Pendekatan pribadi ya Pak ya? Pendekatan pribadi kepada rekan sejawat, pada murid, sehingga keputusan itu tidak merugikan salah satu, atau keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada semuanya. Berarti cara Pak Wardoyo dalam mengidentifikasi kasus yang dilema etika atau rujukan moral yaitu dengan pendekatan pribadi ya Pak ya? Oke, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Wardoyo menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, saya secara pribadi melakukan pendekatan kepada rekan sejawat atau murid yang mengalami masalah dilema etika atau rujukan moral, dan itu saya ambil dengan pendekatan kepada pribadi lepas pribadi. Artinya saya mengambilnya secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Berarti dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan dengan pendekatan pribadi ya Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Wardoyo lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama memanggil yang punya masalah, baik itu masalah dilema etika maupun rujukan moral. Tetapi kalau khusus untuk rujukan moral, saya akan lebih cenderung menggunakan hati nurani. Berarti untuk dilema etika jenengan cenderung untuk memanggil dulu ya Pak ya, berarti bicara dari hati ke hati mungkin. Kemudian untuk yang rujukan moral berarti lebih menggunakan hati nurani ya, untuk menentukan benar salahnya mana Pak. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Wardoyo anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, misalnya ada rekan yang juga, misal contoh seorang guru itu luar biasa dalam pembelajaran di kelas, tapi sering juga dia terlambat. Kasusnya seperti itu. Saya akan mendekati seorang guru tersebut. Saya akan apresiasi bahwa dia luar biasa, tapi juga mohon untuk memperbaiki sikapnya dalam hal kedisiplinan, sehingga juga tidak merugikan dirinya, juga tidak bertentangan dengan teman dan peraturan. Berarti mengapresiasi hal positif yang ada gitu ya. Baru selanjutnya yaitu memberikan arahan atau bimbingan seperti itu ya Pak.
iba pada yang mengalami kasus dilema etika. Gitu ya, berarti yang menjadi tantangan Pak Wardoyo yaitu rasa peduli, rasa iba terkait yang pada yang bersangkutan ya Pak ya. Oke. Kemudian apakah Pak Wardoyo memiliki apa ya, tata pengelolaan waktu nih terkait dengan penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga, atau ada jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Tetap ada jadwal khusus karena perlu pengendapan diri, mengelola emosi, sosial emosional, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan tidak asal, tapi benar-benar keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada semua. Oke, berarti ada jadwal khusus ya Pak, meskipun mungkin butuh apa tadi ya, mengelola emosi dulu ya agar tidak salah dalam mengambil keputusan gitu. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Wardoyo dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ya, untuk pengambilan keputusan dilema etika yang ada di sekolah tetap ada pertimbangan-pertimbangan dari rekan-rekan sejawat yang memberi masukan, sehingga semua keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang ada di sekolah, sehingga keputusan itu tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Berarti kalau di sekolah berarti ada ini ya, rekan sejawat tetap meminta pertimbangan kepada rekan sejawat terkait dengan masalah yang dihadapi. Oke, yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Wardoyo tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Pak Wardoyo petik dari pengalaman Pak Wardoyo dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya apa? Pembelajaran yang dapat diambil yaitu kita harus mengambil keputusan dengan pertimbangan semua pihak, tidak hanya merasa iba atau kasihan, tapi keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada semua, tidak merugikan